Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur, melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberataan, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita seberataan berharap mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan, kemudahan-kemudahan di dunia dan terlebih di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, walaupun sedikit terlambat, ulun secara pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin fi kulli amin. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita gawi di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, lebih bagus ke depannya, lebih istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita diperjumpakan lagi di kegiatan taklim atau belajaran ba'dal maghrib menuju isya malam Jumat di musola yang kita cintai ini. Sebagaimana sebelumnya kita belajaran kitab yang berjudul Al-Ajwibatul Ghaliyah, yang mana kitab ini berbicara tentang dasar-dasar amaliyah daripada kita golongan Tuha Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di perjumpaan yang terakhir kita sampai pada pembahasan ma tamratul ikhtilaf bainal a'immatil mujtahidin. Apa hasil ataupun hikmah di balik perbedaan pendapat antara imam-imam mazhab, imam-imam mujtahid. Sebagaimana pian dan ulun ketahui, mazhab kita dalam fikih itu yang mu'tabar ada 4 mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang mana kalau pian dan ulun mencoba belajar lintas mazhab, mencoba membanding-bandingkan antara mazhab satu dan yang lain, banyak akan pian jumpai perbedaan, baik dalam tata cara ibadah atau dalam urusan muamalah. Contoh kecilnya bab wudu. Bab wudu di dalam mazhab yang kita anut, yaitu mazhab Syafi'i, rukunnya ada 6.
Apa aja rukun yang 6? Niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian dari kepala atau rambut, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam tartib atau berurutan. Ini mazhab Syafi'i. Di mazhab yang lain ada perbedaan. Contoh, ketika di mazhab Syafi'i mengusap rambut itu cukup walau sehelai. Ketika pian berwudu nih, membasuh muha, tuntung, membasuh tangan sampai siku, tuntung. Ketika mengusap rambut, walau pian titiki banyu di selembar rambut nang di kepala, sah. Tapi di mazhab Malik kada sah. Mazhab Malik diharuskan diratakan usapan rambut dari depan sampai belakang. Ada beda, pada sumber sama Al-Quran dan hadis. Kemudian lagi contoh lainnya, di dalam mazhab Syafi'i kada wajib muwalah. Apa itu muwalah? Bersambung basuhannya. Kita mazhab Syafi'i kada wajib muwalah. Ketika pian membasuh muha, niat berwudu, karingakan sejam selama kada menggawi nang membatalkan. Setelah sejam membasuh muha, lanjut membasuh tangan. Sejam dia makan, lanjut membasuh kepala atau mengusap rambut. Sejam dia makan karing, hanyar batis dibasuh kiri kanan. Dalam mazhab Syafi'i sah. Selama di sela-sela basuhan kada tagawi yang membatalkan. Tapi di mazhab Maliki kada sah. Karena muwalah syarat wajib. Kada boleh anggota yang satu kari kemudian inya melanjutkan anggota yang lain, kada boleh. Jadi sebelum muha karing dari banyu, lanjut tangan. Sebelum tangan garing dari banyu, lanjut kepala. Nah itu mazhab Malik. Belum lagi mazhab Hambali, belum lagi mazhab Hanafi, Abu Hanifah. Kenapa jadi berbeda-beda? Padahal sumber utamanya Al-Quran dan hadis. Nah perlu digarisbawahi, kenapa sampai imam-imam mazhab berbeda dan di mana letak perbedaan? Letak perbedaan antar mazhab itu bukan di Al-Quran, bukan di hadisnya. Ketika sesuatu itu masih mengawang-awang untuk dipahami, taulah mengawang-awang, random masih, disitulah para imam mazhab itu berijtihad. Kalau cara memahamiku kayak ini, mazhab Malik misal, Imam Syafi'i memahaminya kayak ini misal. Ketika ada ranah di situ kada ada kejelasan di Al-Quran dan hadis, disitulah terjadi letak perbedaan kan, antar imam-imam. Tapi kalau nang sudah jelas-jelas Al-Quran menjelaskan begini ketentuannya, hadis sahihnya begini, itu kada mungkin berbeda. 4 mazhab. Perbedaan itu terjadi ketika mana kada ditemukan dalil yang jelas. Masing-masing dengan ijtihadnya memahami. Nah itu ngarannya mujtahid, berijtihad. Tapi jer ulun perlu pian ingat, ijtihad mereka imam-imam mazhab itu memang lillah, karena Allah. Ingatakan tuh, jangan pian kira perbedaan imam mazhab nang satu dan nang lain sebagaimana perbedaan kita umat akhir zaman antar kakawanan. Beda. Amun kita nih kan orang akhir zaman nih, berbeda pendapat tuh kadang gara-gara apa? Emosi. Bukan karena Allah lagi. Terkadang kadang mengakui dirinya salah gara-gara talanjur mengarasi. Supannya namun dianggap salah. Nah, imam-imam mazhab itu berataan karena Allah, takut karena Allah. Dan jangan dikira jar ulun ketika mereka menyimpulkan mazhab-mazhabnya itu dengan serampangan.
Bahkan mereka tuh hatinya tuh diisi penuh rasa takut dengan Allah Ta'ala. Lain kalau kita. Namun kita kan kadang menyimpulkan sesuatu tuh bebayanya hati itu. Kadang lintuhut di atas kitab lah, terhiring di rumah. Ada yang sambil berokok, mengopi, sambil buka TikTok, sambil membaca ini. Kadang kayak itu Imam Madzhab tuh berataan khasyah wal khauf, rasa takut yang dahsyat pada Allah Ta'ala. Tapi tetap terjadi perbedaan pendapat. Nah, di sini dibahas apa hikmahnya ketika imam 4 mazhab itu berbeda-beda. Dijelaskan, i'lam anal ikhtilaf al-waqi bainal a'immatil mujtahidin rahmatun minallahi ta'ala lihadihil ummatil marhumah. Ketahuilah, sesungguhnya perbedaan pendapat yang terjadi di antara imam-imam mujtahid itu merupakan rahmatun, bentuk kasih sayang Allah pada umat. Bentuk kasih sayang Allah kepada umat Islam. Fa innahum lam yakhtalifu fi usuliddin wa ummahati syariah. Sesungguhnya imam-imam 4 mazhab itu kadang berselisih pendapat di dalam hal-hal yang pokok. Kadang berselisih pendapat di dalam hal-hal yang sifatnya induk. Yang jar ulun tadi, kalau sudah Al-Quran jelas mengatakan A, mereka ada berbeda pendapat dalam hal itu. Kalau jelas hadits sahih mengatakan hukumnya A, kadang mungkin berbeda pendapat. Wa inna makhtilafuhum fi ba'dil masailil far'iyyati inda adami thubuti nususiha al-qat'iyyati aw ta'addudil aqisah. Sesungguhnya perbedaan pendapat antara imam-imam mazhab itu terletak pada masalah-masalah yang sifatnya cabang, bukan pokok. Sifat-sifatnya cabang. Itu ketika mana kadada dalil nasnya yang jelas, atau ketika adanya kias-kias yang berbilang, ada sebutin. Seikung mengkias begini, seikung mengkias begini. Mengkias itu artinya mengambil cara min kepada nas-nas lain yang berbeda pembahasan, tapi ada kesamaan unsurnya, lalu dikiaskan. Intinya, ketika pian mendengar bahwa Islam itu ada madhab, agama Islam ada 4 madhab yang mu'tabar, yang teranggap oleh ulama. Terkadang ada orang yang hanya belajaran agama, bingung kenapa sampai beda pendapat, maka Islam itu sebuting aja. Ada orang awam yang kadang berpikir gitu, dan kita kadang mempermasalahkan, wajar, inya kritis. Kenapa jadi ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi? Padahal yang dibawa Nabi itu Islam yang itu pang sebuting. Nabinya seikung Nabi Muhammad. Kenapa ada perbedaan? Perbedaan pendapat antar imam 4 mazhab bukan terletak pada hal yang pokok. Ingatkan. Apa contoh hal yang pokok? Salat yang wajib itu 5. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu pokok, kada dirubah. Kalau pangkena pian mengira mungkin mazhab lain ada tambahan selain yang 5. Dada. Selama pokok dan itu sudah nasnya di Al-Quran, dalilnya ada di ayat Quran atau di hadits yang sahih, kadang mungkin mereka berbeda pendapat. Perbedaan terjadi ketika kada ada dalil yang jelas. Nabi kada pernah menjelaskan secara gamblang, ayat Al-Quran menyebutnya secara global atau secara umum, kada spesifik. Di situ terjadi perbedaan 4 mazhab. Hakikatnya, dengarkan, perbedaan 4 mazhab hakikatnya Allah Ta'ala juga yang mengaturnya. Kenapa?
untuk mempermudah umat Islam di masing-masing daerah mana yang lebih nyaman digawi, mana yang lebih nyaman dipakai mereka antar 4 mazhab. Pahamlah biar. Ulun beri contoh. Tanjung ke Banjarmasin ada berapa alternatif jalan? Tanjung ke Banjarmasin ada berapa alternatif jalan? Banyak. Pian bisa dari Tanjung menuju Banjarmasin, hendak lewat Mabuun bisa, Maburay, atau lewat contohnya Bajut. Tahulah jalan Bajut pian? Bang perusahaan tahu jalan Bajut. Masuknya di Tanta. Keluarnya di mana? Sebelum Simpang Wara. Tahulah Simpang Wara. Sebelum jembatan. Ada 2 alternatif. Tujuannya sama pada Banjar. Itu perumpamaan mazhab ke itu. Tujuannya sama Allah dan Rasul, ibadah, tapi tergantung masing-masing. Kalau rumahnya itu letaknya anggap di Mabuun, maulah ia memutar lewat Tanta. Mangalihi. Baik sekalian lewat Maburay. Ketika rumah seseorang dijangkung kayak ulun misal, daripada melewati lampu merah berpuluh kali, di Selongan lampu merah, Sulingan lampu merah, Pembataan lampu merah, di Obor lampu merah, di muka Expo lampu merah. Kamu muyakan deh ulun tuh. Mana kena panjang? Baik lewat Tanta. Tapi tujuannya sama lawan orang Mabuun tadi, baik. Nah itu mazhab. Diberi alternatif jalur, Allah Ta'ala juga nak mengatur mempermudah umat Islam sesuai dengan mana yang ia nyaman. Kita di Indonesia, mazhab kita Syafi'i rata-rata. Karena memang mereka tokoh ulama kita yang ratusan tahun lewat dakwah, mereka mazhab Syafi'i. Dan kita nyaman menggawi mazhab Syafi'i dah. Tapi daerah Hindustan, Pakistan, mazhabnya Hanafi. Beda pulang tuh. Kenapa? Karena mereka lebih cocok dengan itu. Dan memang mazhab itu yang didakwahkan ulama mereka mulai bahari. Tujuannya siapa? Allah dan Rasul tetap. Dan itu jar ulun mengatakan adanya perbedaan mazhab itu hakikatnya Allah nang maatur mempermudah umat jalan menuju Allah kada sebuting. Ibarat nang lalu lintas tadi, amun sebuting dia jalur ke Banjar, macet kada? Macet. Ini perumpamaan aja gitu. Belum kalau ulun kisahkan jalur Tanjung ke Banjar karena sampai di titik kandangan ada lagi alternatif tuh yang hendak lewat Balimau, tembus Margasari, tembus Handil Bakti bisa asal bannya tinggi. Amun Brio dan yang lain jangan santok nimpar. Ada yang hendak lewat rantau dari kandangan ke rantau langsung Binuang, langsung Martapura bisa, tapi macet. Cuman nyaman dilihat pemandangan banyak kiri kanan Alfamart, Indomart. Balimau tadi hutan wara. Tapi tercapat. Alternatif pilih silakan. Tujuannya sama pada Banjar. Nah itu perumpamaan mazhab fikih. Nah ini yang dimaksud wal ikhtilaf fi dzalik di kitab tuh. Wal ikhtilafu fi dzalik yujibul yusra wa tawsi'ata 'alan nas. Perbedaan 4 mazhab itu membuahkan hasil kemudahan dan luasnya jalan bagi manusia. Terserah milih yang mana ini. Waraf al-haraji anhum wadhiqi wal ba'si. Dan membuahkan hasil, perbedaan mazhab tadi, membuahkan hasil terangkatnya beban. Dan kada sempit jalan menuju Allah dan terangkatnya bas keuyuhan atau halangan rintang menuju Allah. Banyak alternatif gitu.
wa huwa muwafiqun lima yuridu Allah Ta'ala fi sabiqi ilmihi haitsu qala ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan perbedaan empat mazhab ini yang tujuannya hakikatnya mempermudah umat sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah ingin memberi kemudahan bagi kalian dan kada ingin mempersulit kalian. Nah, itu. Wa qala ta'ala wa ma ja'al 'alaikum fid dini min haraj. Kemudian di ayat yang lain ujar Allah, tidaklah Allah menjadikan di dalam agama ini sesuatu yang haraj, mempersulit kita, beban bagi kita. Adanya empat mazhab mempermudah seseorang menuju Allah dan Rasul dalam ibadah. Nah itu. Pian nih yang suah umrah. Tahu tak hikmahnya adanya empat mazhab. Pian ketika tawaf umrah itu disyaratkan apa? Berwudu, suci dari hadas kecil tawaf itu. Ketika pian makai mazhab Syafi'i, lucut. Tahu seorang pian di lingkaran muka Ka'bah itu bagaimana berdesakannya manusia. Pagi, siang, malam, ibak. Dan dua jenis kelamin ada, lakian binian. Kadang pian yang memakai baju ihram tagatuk binian. Kalau pian mazhab Syafi'i batal. Konsekuensinya keluar pada rombongan, baudu, cari pauduan, bebulik bahasa pulang. Sasat, amun talapas pada rombongan, mana ada bisa bahasa Arab. Ditakuni oleh penjaganya, aina turid? Min aina anta? Aina fundukuka? Di mana ikam? Di mana hotel ikam? Ujar orang tangki hijau nih, anggap tangki hijau. Nah, tahu aku kenapa? Lalu ngalih kalau memakai mazhab Syafi'i ketika tawaf tagatuk binian, sengaja kada sengaja dalam mazhab Syafi'i, syahwat kada syahwat batal kalau bukan mahram. Nah di sini kita dipermudah, boleh mengumpati mazhab di luar Syafi'i. Misal pian taklid mazhab Imam Malik, berpindah sementara mazhab. Kenapa? Karena dalam mazhab Imam Malik ketika bersentuhan wanita bukan mahram kada langsung batal. Ia batal ketika ada syahwat muncul. Tagatuk binian langsung mohon maaf benar karas lakiannya nih batal. Tak lalu benar berpikiran mesum di muka Ka'bah tuh. Nak ibadah hendak beramian. Kalau tagatuk kada ada syahwat tarusakan ibadah. Ada mazhab lain juga, kalau kada sengaja, kada batal. Kalau Syafi'i sengaja, kada sengaja, syahwat kada syahwat, batal. Ngalih kita prakteknya. Kalau zaman bahari mungkin kada sepadat ini umrah zaman Imam Syafi'i, imam-imam mazhab, imam-imam fikih. Wah ini padatnya minta ampun. Apalagi musim haji. Iyan tuh, jangan bakarasan ketika tawaf itu hendak mencium hajar aswad. Lenyak. Oh, mengalihnya minta ampun. Apalagi pas nang padat-padatnya, sudah awak pian kurus pulang. Mahinga. Tapi memang ada jasa-jasa taksi bahasanya. Pian membayar pada 4 orang tertentu, 4 orang ini menjaga pian supaya kalau kamu ke hajar aswad itu lain pulang pembahasan. Intinya berdesakan. Kalau pakai mazhab Syafi'i tunggal, ngalih benar. Batal tagatuk, bahasa wudu pulang. Sedangkan tawaf itu 7 kali putaran. Kada sekali putar untung. Taklid mazhab lain. Nah ini contoh kecil perbedaan mazhab itu bentuk kasih sayang Allah Ta'ala. Mempermudah kita. Hanya saja ajar ulama boleh berpindah mazhab ketika darurat. Semisal ini tadi kan darurat. Boleh. Tapi kalau di luar pada hal yang darurat, jangan berpindah-pindah mazhab. Itu sama hanya pian tunduk lawan hawa nafsu pian.
Aku mencari yang nyaman aja lah kayak apa. Mazhab ini teh nyaman bina digawe nih. Apalagi di luar 4 mazhab misal nikah kawak ada bawali. Wah. Aku mumpatin yang ada bawali aja. Ujar binianya terima sah sudah. Langsung indahoy. Oh nyamannya. Mazhab Syafi'i harus ada wali, wali perempuan, ada akad, ada saksi. Ada memang mazhab di luar 4 mazhab, kada perlu nang itu. Nah bahaya kalau pian mau umpatin nang itu. Lalu mainnya nafsu, bukan karena Allah lagi. Boleh berpindah mazhab dalam keadaan darurat. Contoh tawaf ketika haji atau umrah. Wa akhrajal khatib an Ismail bin Abil Mujalid an Harun ar-Rasyid qala lil Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, ya Aba Abdillah, naktubu hadhil kutub ay al-Muwatta wa nufarriquha fi afaqil Islam linahmila 'alaiha al-ummah. Qala ya Amiral Mu'minin, inna ikhtilafal ulama rahmatun minallah ala hadhil ummah. Kullun yattabi'u ma sahha indahu wa kullun ala huda wa kullun yuridullah. Nah ini kisah yang menjelaskan bahwasanya perbedaan antar imam madhab itu memang Allah maha mendesainnya. Dikeluarkan oleh Imam Al-Khatib dari jalur riwayat Ismail bin Abil Mujalid. Dikisahkan bahwa Harun ar-Rasyid, nah Harun ar-Rasyid itu khalifah atau presiden lah bahasa kita di zaman tersebut, yang menjabat dengan jabatan tertinggi. Harun ar-Rasyid Bani Abbasiyah. Harun ar-Rasyid itu khalifah yang ketika di zaman ini menjabat, ulama besar di Madinah itu yaitu Imam Malik, mazhab Maliki. Harun ar-Rasyid ini berkata atau berpandir lawan Imam Malik, wahai Malik, bagaimana seandainya kami wajibkan, kami cetak banyak kitab pian al-Muwatta. Jadi Imam Malik itu bisi kitab al-Muwatta ngarannya. Dan itu salah satu referensi mazhab Maliki. Bagaimana ajar Harun ar-Rasyid, aku cetak banyak. Bahar itu bahasa dicetak itu disalin, manual ditulis bahasa. Aku berbanyak al-Muwatta ikam ini dan aku bagi ke seluruh penjuru negeri Islam di mana-mana. Linahmila 'alaiha ummah, supaya barataan umat Islam memakai mazhab pian aja gitu. Harun ar-Rasyid cocok lawan mazhab Malik. Kayak apa kita perbanyak kitab ikam ini, aku bagi, aku wajibkan barataan umat Islam memakai satu mazhab ikam aja. Apa jawaban Imam Malik? Ya Amirul Mu'minin, wahai pemimpinnya orang beriman. Amir, inna ikhtilafal ulama rahmatun minallah ala hadhil ummah. Perbedaan pendapat antar ulama itu kasih sayang dari Allah untuk umat ini. Kullun yattabi'u ma sahha indah. Masing-masing pengikut ulama maumpati yang mereka anggap bujur. Wa kullun ala huda, dan seberataan mereka ulama madhab itu di atas hidayah berataan. Artinya seberataan di jalur hidayah. Wa kullun yuridullah, dan barataan itu tujuannya Allah. Jadi jar Imam Malik, jangan pian paksa umat Islam barataan 4 mazhab ulun. Mazhab yang lain pun mereka tujuannya Allah juga. Artinya Hambali, Hanafi, Syafi'i, mereka pun tujuannya Allah. Jangan pian paksakan umat Islam 4 mazhab ulun barataan, jangan. Artinya juga Imam Malik paham yang maha mengatur perbedaan mazhab itu Allah. Jangan kita memaksa orang 4 satu mazhab aja fikih. Wa qala Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu, ma sarrani law anna ashaba Muhammadin lam yakhtalifu li'annahum law lam yakhtalifu lam takun rukhsatun. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz berkata, aku kada himu, kada gembira
seandainya sahabat-sahabat Nabi itu kada berbeda pendapat. Seandainya Umar bin Abdul Aziz, sahabat Nabi itu ketika Nabi meninggal, seberataan satu pendapat saja nang digawi, aku kada gembira, kada senang ya Umar bin Abdul Aziz. Ketika sahabat-sahabat Nabi berbeda-beda pendapat, nah kalau pian belajar sejarah, sahabat-sahabat Nabi itu beda-beda pendapat dalam fikihnya, pemahaman, dalam mentafsir ayat Quran. Beda-beda pendapat. Jangan pian kira Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Sayyidina Ali, Thalha bin Ubaidillah, dan ratusan sahabat jalan itu sepakat dalam memahami satu peristiwa. Beda-beda. Terkadang yang seikung menyuruhkan perang, seikung kada ubat-ubatan. Seikung menyuruhkan perang, seikung melarang. Nah beda-beda. Makanya kadang kita tuh bingung. Ada orang-orang di akhir zaman, di abad wahini, kami mengikuti manhajnya salaf, mengumpati generasi sahabat, generasi tabi'in. Dikiranya sahabat tuh satu pendapat beratan lah. Sahabat-sahabatnya tuh beda-beda pendapat dalam cara sholat, cara wudhu, sebagaimana imam mazhab beda-beda. Jadi slogan-slogan kami mengumpati manhaj salaf itu membunguli umat yang awam. Karena salaf sendiri yaitu sahabat dan tabi'in berbeda-beda. Yang mana ikam umpati salaf yang ikam maksud gitu. Antara Siti Aisyah tuh lawan Sayyidina Abu Bakar, abah lan anak telah dalam menyikapi peristiwa Isra dan Mi'raj beda. Siti Aisyah mengatakan perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi itu dimimpi. Sahabat yang lain, yang lakian senior-senior mengatakan enggak, itu perjalanan asli. Fisik Nabi nang tulak ke Masjidil Aqsa. Hayo kan. Lalu muncul orang di tahun 2025. Kami mengumpati manhaj salaf. Salaf nang mana? Ikan jangan mengelabui umat nang awam. Sebenarnya itu kalimat jebakan supaya orang awam inggi-inggi. Berarti bukan pian yang paling bujur. Karena pian paham sahabat. Sahabat sendiri itu beda-beda loh. Sebagaimana perbedaan 4 mazhab. Jangan pian mendustai orang awam dengan slogan dia. Siti Aisyah mengatakan perjalanan Isra dan Mi'raj itu mimpi. Fisik Nabi tetap di Mekah. Ayo, apa itu? Sahabat yang lain mengatakan lah, itu bukan ru'yah manamiyah, bukan mimpi, tapi fisik Nabi yang berangkat naik buruk sampai Sidratul Muntaha ketika Mi'raj. Kita Ahlussunnah wal Jamaah menyikapi dalam hal ini mengambil pendapat sahabat yang mengatakan lawan fisik perjalanannya. Kenapa? Karena ada kaidah mereka yang mengisbat itu muqaddamun ala nafi. Mereka yang mengatakan bujur dengan fisik pendapatnya lebih bisa dipakai daripada yang menafikan. Kenapa? Karena yang mengisbat ada ziyadatun ilmi, ada maklumat tambahan dibanding yang menafikan. Nah itu pembahasan usul fikih kan. Intinya slogan-slogan kembali ke manhaj salaf. Salaf nang mana? Ikam tahulah sahabat tuh saling berperang, tahulah ikam. Nah kita buka sedikit nih peristiwa antara sahabat. Muawiyah bin Abi Sufyan sahabat Nabi. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sahabat menantu Nabi. Sahabat berdua ini perang jamaah. Tiba-tiba ikam di 2025 kita kembali ke manhaj salaf, yaitu pemahaman para sahabat. Pemahaman yang mana? Sahabat sendiri saling berbeda. Justru adanya 4 mazhab, Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu mereka mengumpulkan pemahaman-pemahaman sahabat yang tercerai-berai lalu dijadikan mazhab, dan itu lebih bisa dipakai. Walaupun casingnya mazhab Syafi'i, tapi sebenarnya itulah pemahaman salaf sebenarnya yang Sidin ambil dari guru-guru Sidin sampai generasi sahabat. Jadi biar jangan kita kembali kepada pemahaman salaf dalam Al-Quran dan Sunnah. Salaf nang mana? Sahabat itu ratusan bro, dan beda-beda, bahkan perang antara satu sama lain terjadi berapa kasus. Hanya saja kita Ahlussunnah wal Jamaah menyikapi perbedaan pendapat sahabat itu ijtihad. Yang bujur dapat pahala 2 kali lipat, nang salah dapat pahala sebuting, kada salah juga. Wa ma jara baina sahabi laskutu.
wa ma jara baina sahabi naskutu anhu wa ajra ijtihadi nuthbitu. Perbedaan sudut pandang antar sahabat kita berdiam. Ada 4 bepandir. Mereka tuh orang-orang generasi emas. Tapi kita mengatakan nang bujur dapat pahala 2, nang salah dapat pahala sebuting. Keduanya bujur. Dan inilah nang jar kita baca tadi. Allah juga nang mengatur. Siapa nang mau empati ini bujur juga, nang mau empati ini bujur juga. Pernah ada riwayat sahabat-sahabat tuh disuruh Nabi, jangan sembahyang asar dulu kecuali sudah sampai di titik tertentu perjalanan hijab. Sahabat ketika dapat perintah itu, ketika mana belum sampai di titik perjalanan, parak masuk maghrib, asar belum tergawi. Sebagian memilih kadaba asar sampai ke tempat yang disuruh Nabi, karena Nabi menyuruh jangan sampai asar kecuali sampai situ. Sahabat yang lain kada menggawi asar dengan memahami ada terselip walau kada diucap Nabi selama waktunya kada habis. Ketika sampai di hadapan Nabi, 2 sahabat yang beda pemahaman ini, Nabi senyum, keduanya bujur. Dan ini cerminan begitu juga mazhab. Selama referensi cara memahaminya bujur dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Sama Imam Malik tadi, jadi Imam Malik jangan paksakan umat pemahaman aku aja, wahai Harun ar-Rasyid. Seandainya Imam Malik mengiyakan, jadi mazhab Malik berataan di Madinah. Karena Harun ar-Rasyid pemimpin tertinggi, bisi otoritas untuk mewajibkan umat dengan satu mazhab. Tapi Imam Malik paham seberataan itu mau umpatin yang bujur, seberataan alal huda, membawa hidayah, tujuannya Allah berataan. Dan jalan kada mesti sebuting, masih banyak jalan menuju Roma. Kayak itu kalau pepatah dari itu juga dalam masalah madhab. Roma lah, lain Roma nang biskuit itu lain. Wa alam anna mukhtalifin fil furuhum musyar ila biqauli ta'ala wa la syaa rabbuka la ja'ala nas ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk. Ketahuilah bahwasanya mereka-mereka yang berselisih pendapat dalam cabang furu, fikih-fikih cabang, bukan yang pokok tadi. Itu yang diisyaratkan Allah dalam firman-Nya, seandainya Allah ingin, bisa saja Allah jadikan manusia itu dengan satu mazhab, satu paham. Wala yazaluna mukhtalifin, tapi mereka akan terus saling berbeda pendapat. Illa man rahima rabbuk, kecuali mereka yang Allah beri kasih sayang. Ujar ulama, fahumul marhumun, mereka yang berbeda pendapat tapi tujuannya sama Allah, mereka adalah orang-orang yang diberi kasih sayang. Wa ikhtilafuhum rahmah, dan perbedaan mereka bentuk rahmat dari Allah. Wa amma mukhtalifun fi usuluddin fa ghairu marhumin wala mardiyin. Adapun mereka-mereka yang berbeda-beda dalam hal-hal yang pokok, hal-hal yang basic, hal-hal yang akar, maka perbedaan tersebut bukan perbedaan yang disayangi dan mereka bukan orang-orang yang diridhoi. Contoh, kita mengetahui bahwasanya sepakat dalam usul, dalam dasar akidah, Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, Khatamul Anbiya, penutup para nabi. Tiba-tiba ada yang bapadah, ada nabi lagi selain Nabi Muhammad akan keluar di tahun 2026. Wow. Apakah perbedaan pendapat ini perbedaan pendapat yang bentuk kasih sayang Allah? Kada, sesat ini. Kenapa? Karena berbeda pendapat dalam hal yang pokok. Sudah mendasar bahwa kada ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Yang ada ulama. Tiba-tiba ada nabi lagi yang lain. Wah, ini jelas sesat. Illa man wafaqal haq minhum wa hum ahlus sunnah wa jamaah mutamassikuna bima kana alaihi nabi wa ashabu kama taqaddam. Perbedaan-perbedaan pendapat di dalam hal yang pokok itu seberataan bukan orang-orang yang disayang, bukan orang-orang yang diridhoi, kecuali mereka yang memang sesuai dengan kebenaran, yaitu kelompok ahlus sunnah wal jamaah yang berpegang teguh kepada pemahaman Nabi dan sahabat sebagaimana yang telah lewat. Nah, ini perjumpaan kita kali ini mudah-mudahan membawa kemanfaatan besar, membuka cakrawala berpikir kita, bisa lebih memahami dalam perbedaan madhab fikih di dalam agama kita, sehingga
bukan menjadi orang yang seperti katak dalam tempurung. Karena saking minimnya ilmu, lalu menyalahkan orang-orang lain yang beda pemahaman lawan inya. Wallahu a'lam. Adzan isya.